Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia harus dihayati dan diamalkan nilai-nilainya kepada warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hadira Reski Nur Fadila dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2020. Di sini saya akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh dua teman saya yang sangat luar biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh kita langsung berbincang-bincang dengan mereka. Ada Mas Bambang dan Mbak Farah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Fadila sendiri gimana nih kabarnya? Baik juga. Gimana tugasnya aman? Aman dong. Tentunya aman Ya, dong. aman Harus sih. aman juga. Harus aman. Iya juga. benar-benar. Terlebih sekarang hujan ya, hujan terus. Iya, betul. Harus jaga-jaga kesehatan juga. Nah, Soalnya kan iya sekarang benar. musim pancaroba. Iya. Benar banget sih. Itu yang paling penting ya tentunya. Betul sekali. Oke, boleh nih minta waktunya untuk berbincang-bincang untuk mengkaji Boleh lebih banget. dalam Boleh ya. banget, boleh. Boleh. Oke, terkait tema kelompok kita ya, itu terkait apa ya, nilai konservasi Pancasila ya, Ya, dan betul. degradasi moral. Yes. Oke, kalau bicara itu, apa sih yang melatar belakangi nih kok kelompok satu kok bisa mengangkat tema seperti itu? Silahkan dari Kak Bambang dulu, boleh deh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Oh iya, Nama silakan. saya Bambang Witono. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 Rombel 2 PPKN 2020. Tadi pertanyaannya terkait dengan konservasi Pancasila Iya, itu sendiri, bagaimana perannya dalam membendung ataupun menangkal degradasi moral. Kita memiliki latar belakang gitu. Kita memiliki sebuah tujuan ataupun kita melihat merefleksi kenapa kita bisa mengangkat tema tersebut, karena tentunya ketika melihat kondisi yang ada, banyak sekali kejadian-kejadian di luar yang kita pikirkan. Bahkan kita sebagai bisa disebut manusia berpendidikan seharusnya harus melihat bahwasannya konservasi Pancasila itu sangat penting, apalagi kita di usia yang mungkin bisa dikatakan generasi Z ya, Iya. generasi Z, dan itu sangat sekali terjadi sebuah degradasi moral. Oleh karena itu penting kiranya kita menerapkan ataupun mengkonservasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kenapa harus Pancasila? Tentunya karena di dalam nilai-nilai Pancasila banyak nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi diri kita pribadi ataupun untuk orang lain. Betul banget. Terlebih kita itu tidak terlepas dari adanya permasalahan degradasi moral Betul. ya. Betul. Oke. Kalau dari pandangan Kak Farah sendiri gimana? Silakan. Oke, namun sebelumnya izinkan Boleh saya dong, untuk iya, memperkenalkan harus. diri Iya. terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, Sobat Pancasila, perkenalkan saya Farah Fatia Hairunisa. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan tahun 2020. Di seminar PPKN kali ini, saya bertugas menjadi perwakilan dari divisi acara. Nah, langsung saja ini membahas Langsung. mengenai latar belakang ya. Iya, Latar betul. belakang dari kelompok 1 mengambil tema aktualisasi konservasi Pancasila Ya. dalam menangkal Degradasi degradasi moral. moral di kalangan sivitas akademika. Mengapa kami sebagai kelompok 1 mengambil tema tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini merupakan era globalisasi. Iya, betul. Nah, era globalisasi sekarang ini kan sangat pesat ya, dan juga Benar peradaban banget. manusia itu berkembang sangat cepat. Generasi milenial itu bahkan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Iya. Globalisasi sendiri termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan pengaruh berupa perubahan-perubahan terhadap moralitas dan juga akhlak dari generasi milenial. Apabila generasi milenial tersebut masuk pengaruhnya dari globalisasi, maka kan akan mengikis moral dan akhlak mereka. Oleh karena itu, hadirlah konservasi Pancasila sebagai usaha sadar untuk menjaga dan melestarikan dari nilai-nilai Pancasila agar dapat menghadapi budaya-budaya asing yang masuk yang menyebabkan terkikisnya moral dan juga moralitas dari generasi milenial. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 seminar PPKN angkatan tahun 2020
mengadakan seminar nasional dengan tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menangkal degradasi moral di kalangan sivitas akademika. Tujuannya, harapannya dalam seminar ini dapat menjadi media dan kampanye penyadaran dan juga pengembalian orientasi masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila di kalangan sivitas akademika untuk mengatasi atau menangkal degradasi moral. Seperti itu. Luar biasa. Tentunya kalau kita ngomong Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu memang perlu Sangat sangat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Iya, terus ini nih apa ya, kalau terlintas tentang nilai Pancasila dan degradasi moral itu apa sih menurut Kak Bambang dan Kak Farah? Silahkan dari Kak Farah dulu atau Kak Bambang. Kita kan tema dari seminar kelompok 1 ini kan mengambil tema konservasi Pancasila ya, betul. dan juga degradasi moral. Nah, apa sih konservasi Pancasila Nah, itu sendiri ya? penting untuk diketahui ya. Betul. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bahwa konservasi Pancasila menurut saya sendiri yaitu suatu usaha sadar untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia harus dihayati dan dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus betul. mewujudkan langkah konkret untuk bangkit menjadi generasi yang tekad, yang tangguh, yang dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, maka dapat menangkal adanya degradasi moral. Nah, tadi sudah disinggung nih adanya degradasi moral ya. Benar banget. Apa sih degradasi moral itu? Menurut saya, degradasi moral sendiri yaitu penurunan tingkah laku manusia akibat tidak sesuai dengan kata hati. Dilihat sekarang ini bahwa degradasi moral yang harus mendapat perhatian dari banyak pihak, menurut saya itu yang pertama ada seks bebas, terus ada korupsi, praktik suap menyuap, dan juga menurunnya tingkah laku dan juga moralitas dari generasi muda itu sendiri. Iya, permasalahan saat ini juga sangat luar biasa ya. Betul sekali. Apalagi kan di kalangan remaja ataupun di sivitas, di mahasiswa juga kan. Terlebih perkembangan zaman juga ya. Betul. Oke, kalau dari Kak Bambang sendiri nih, silahkan. Oke, dari saya pribadi, ketika kita melihat bahwasanya di kampus kita tercinta yaitu UNES sudah ada contoh konkret dari sebagai bentuk adanya konservasi Pancasila, yaitu dengan adanya patung Garuda yang terpampang secara jelas di pintu utama UNES. Hal tersebut menjadi sebuah ketukan sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya konservasi Pancasila itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena konservasi Pancasila itu nilainya sangat bagus. Apalagi ketika kita mendefinisikan konservasi Pancasila itu sebuah upaya ataupun sebuah itikad untuk melestarikan, untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita berbicara dengan realitas sosial, banyak sekali hal-hal yang perlu kita telisik ataupun perlu kita perbaiki, karena banyak sekali yang terjadi di kita, terutama di dunia kampus, terutama degradasi moral. Nah, berbicara terkait dengan degradasi moral, tentunya kita tidak lepas dengan adanya sebuah moral yang rendah, sebuah attitude yang rendah. Karena apa? Karena attitude yang rendah itu sangat membahayakan, apalagi kita berbicara terkait dengan mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa generasi penerus bangsa, ditambah yang katanya mahasiswa adalah manusia yang berpendidikan, sudah seharusnya, sudah seyogyanya kita memiliki attitude yang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini saya mengajak teman-teman untuk mempelajari terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, luar biasa. Jadi kalau ngomong-ngomong degradasi moral, tadi kan udah disebutkan ya contoh permasalahannya gitu. Nah, selanjutnya juga kita di sini tidak terlepas dari kehidupan saat ini, khususnya kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus pernah terjadi gitu ya permasalahan. Salah satunya itu seorang mahasiswa yang berani ke dosen gitu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam di situ, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu sudah mulai luntur gitu ya. Betul. Apa ya, kurangnya rasa menghormati dan lain sebagainya. Nah,
menurut Kak Bambang dan Kak Farah sendiri bagaimana menempatkan nilai konservasi Pancasila terkait permasalahan yang terjadi saat ini seperti tadi dicontohkan? Silakan dari Kak Farah dulu atau Kak Bambang? Oke, baik. Dari saya sendiri ya, saya dulu gitu. Ketika kita berbicara terkait dengan mahasiswa yang kurang menghormati dosen, itu juga perlu adanya perbaikan ya. Karena apa? Di situ ada sebuah hal yang sangat berbahaya dan ada kesalahan yang mungkin bisa terjadi kefatalan. Sangat membahayakan. Iya, tentunya. betul sekali. Nah, oleh karena itu sebagai peran upaya kita yaitu memberikan sebuah pengetahuan terkait bagaimana caranya karakter itu mampu terbangun di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Betul banget. Misalnya contoh konkretnya ketika kita mempelajari tentang keagamaan, tentunya kita juga diajarkan terkait dengan kebaikan, nilai sopan santun, menghormati orang yang lebih tua atau bahkan menghormati guru kita atau dosen kita itu sudah diajarkan juga dalam agama. Tentunya. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara terkait dengan Pancasila, tentunya kita tidak lepas juga berkaitan dengan keagamaan gitu. Nah, oleh karena itu saya juga mengkorelasikan bahwasanya sila pertama juga mengajarkan kepada mahasiswa terkait dengan attitude, moral dan lain sebagainya. Nah, sangat disayangkan ketika orang yang beragama, kemudian orang yang memiliki pandangan terkait dengan Pancasila memiliki attitude yang rendah, itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, dengan adanya bentuk upaya mengkonservasikan Pancasila, saya mendongkrak kembali, kami mendongkrak kembali, mengingatkan kembali bahwasanya penting sekali kita memiliki attitude moral yang baik. Luar biasa ya dari Kak Bambang ini pendapatnya. Tapi aku juga penasaran dong dari pendapat Kak Farah. Silahkan. Baik, hampir sama ya seperti yang sudah sepakat ya kita ya. Sepakat ya, yang seperti sudah diutarakan oleh Mas Bambang, bahwa kita kan mengetahui ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa degradasi moral merupakan penurunan ya suatu kualitas. Nah, jika degradasi moral tersebut muncul di kalangan para mahasiswa, artinya kualitas moral mahasiswa itu mengalami penurunan, mengalami degradasi dan tampak tidak terkendali. Penurunan kualitas moral yang terjadi di kalangan mahasiswa itu dari berbagai aspek ya, seperti yang saya observasi itu cara berpakaiannya. Oh iya itu ya, tutur katanya juga. Iya benar. Dan sopan santun ya juga ya, seperti itu. Sekarang kan banyak mahasiswa yang berkomunikasi dengan pengajar, termasuk dosen itu menggunakan bahasa yang gaul, sehingga dosen pun merasa tidak nyaman. Terus juga cyberbullying yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan juga merupakan salah satu contoh dari degradasi moral. Benar banget. Selain itu sekarang ini kan banyaknya ancaman seperti narkoba, terus juga minuman keras yang menjadi budaya ya karena perkembangan dari globalisasi juga. Terus juga seperti seks bebas juga, itu kan menandakan bahwa masih adanya degradasi moral. Benar seperti banget. Itu. Nah, oleh karena itu konservasi Pancasila itu sangat penting diaktualisasikan ya, karena Pancasila sendiri, konservasi Pancasila sendiri merupakan usaha untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar menangkal degradasi moral. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia harus dihayati dan diamalkan nilai-nilainya kepada warga negara, tak terkecuali kepada mahasiswa, terutama agar jati diri bangsa Indonesia itu tidak terkikis. Benar banget. Ya betul, supaya moralitasnya juga tidak terkikis. Apabila masyarakat khususnya mahasiswa sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, lalu Pancasila sudah memasyarakatkan masyarakat seutuhnya, masyarakat sudah berpancasila, maka oleh karena itu degradasi moral akan terhindar, seperti itu. Luar biasa. Kalau ngomong nilai Pancasila itu memang kita juga sebagai mahasiswa PPKN harus tentu menjunjung tinggi akan nilai-nilai Pancasila. Betul. Yang terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi contoh permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus, namun kali ini kita beralih kepada permasalahan yang tentunya mungkin tidak asing lagi ya. Siapa yang nggak tahu kasusnya tentang Josep Parera? Betul sekali. Itu kan kalau kita kaji lebih dalam, sejatinya itu kan Josep Parera itu
pendiri rumah Pancasila. Pancasila. Dan betul sekali. notabene tentunya dia juga paham akan nilai-nilai Pancasila. Iya, Namun betul. karena terjerumus oleh budaya ya mungkin jadinya dia kena suap menyuap gitu. Nah, Iya. pandangan dari Kak Bambang sendiri nih, mulai dari Kak Bambang deh, silahkan terkait permasalahan Yosef itu. Oke, berhubung kita berbicara terkait dengan Bapak Yosef Parera, saya juga sempat membaca ya, Sobat Pancasila, terkait dengan berita ini. Sebenarnya beliau cukup baik, cukup bagus. Ya, betul. Rekam jejaknya juga dari Luar biasa. mulai mendirikan Rumah Pancasila, Betul. kemudian sebagai dosen, kemudian beliau juga sering mengisi terkait dengan seminar, kemudian acara-acara yang notabene itu berbau Pancasila, Iya, betul. kemudian hukum, itu seharusnya beliau paham, sadar juga. Iya. Dan menurut saya juga beliau mengerti akan Pancasila, kemudian mengerti akan hukum dan lain sebagainya. Namun di sini sangat disayangkan beliau memiliki pemikiran yang menurut saya kurang tepat, yaitu beliau memiliki pemikiran bahwasanya uang akan memudahkan segalanya. Iya, melegalkan segala cara Betul. tentunya. Nah, dari situ beliau menyuap untuk memudahkan urusan atau memudahkan permasalahan yang dihadapi kliennya. Iya, kliennya. betul. Dari situ. Nah, setelah diklarifikasi oleh wartawan juga, beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau merupakan salah satu korban. Tapi menurut Iya. saya apapun alasannya tetap salah gitu ya. Iya, benar. Nah, itu yang saya soroti, menyimpang gitu. Sudah seharusnya ketika kita memahami akan Pancasila, kemudian beliau juga memahami terkait dengan hukum, seharusnya beliau menjadi role model gitu, menjadi garda terdepan untuk menyuarakan Pancasila itu seperti apa, kemudian hukum yang berlaku di Indonesia seperti apa dan lain sebagainya. Iya, oke, luar biasa. Kalau pendapat dari Kak Farah sendiri nih sama tentunya. Tentunya silakan sama. dong disampaikan. Sepakat juga Iya. dengan Mas Bambang bahwa terkait kasus praktik suap menyuap Iya. yang dilakukan oleh seorang pengacara ya Bapak Betul. Yosef Parera yang merupakan pendiri dari Rumah Pancasila. Betul. Menurut saya itu memang terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, dimulai dari memang lemahnya pengawasan dari lembaga peradilan itu sendiri, dan juga adanya benturan dari kepentingan-kepentingan. Namun bukan tidak mungkin jika praktik penyelewengan suap menyuap tersebut dikarenakan adanya krisis dari moralitas dan akhlak dari para penegak hukum. Padahal menurut saya moralitas dan akhlak oleh para penegak hukum itu harus dijunjung tinggi. Betul. Betul sekali, karena kan para aparat penegak hukum itu mempunyai kode etik profesional ya. Setiap profesi memiliki Iya. kode etik tentunya. Iya, tentunya yang harus dijunjung dan ditaati ya kan. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya praktik suap menyuap tersebut itu merupakan contoh dari adanya krisis moralitas. Ketika hukum itu sudah dilaksanakan, sudah dirancang sedemikian rupa baiknya, namun jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, maka penyelewengan seperti praktik suap menyuap ini akan tetap saja terjadi ya, seperti itu. Malah banyak nantinya ya. Iya, betul Bahaya sekali. itu. Betul sekali, sangat bahaya. Oleh karena itu, kembali lagi konservasi Pancasila bisa menjadi penangkal dari krisis dari moralitas seperti praktik suap menyuap yang dilakukan oleh pengacara Yosef Parera seperti itu. Harusnya kan lembaga peradilan, aparat penegak hukum itu menjadi tempat untuk mencari keadilan ya, Iya, bukan betul. menjadi tempat adanya praktik suap menyuap seperti betul itu sekali. dari saya. Iya, luar biasa ya pendapat dari Kak Bambang dan Kak Farah ini. Tentunya kalau ngomong permasalahan tadi itu juga tidak terlepas dari kesadaran diri masing-masing gitu. Ngomong-ngomong nih kita udah mengkaji lama juga ya gitu. Iya. Boleh, tapi sebenarnya masih asik ya Iya. untuk mengkaji. Cuma Betul. karena keterbatasan waktu, akhirnya ya udahlah lain kali atau lain kesempatan kita boleh dong untuk mengkaji lebih dalam terkait nilai-nilai Boleh banget. Pancasila ya dan Iya. degradasi moral dan tentunya permasalahan saat ini gitu ya. Boleh Oke. Mungkin dari Kak Bambang atau Kak Farah. Kak Bambang ya, silahkan mau menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Kita tadi udah berbicara dari awal sampai akhir contoh konkret yang terjadi di lapangan, mulai dari pengertian, kemudian contohnya implementasinya seperti apa dan lain sebagainya. Tentunya kita harus melihat bahwasanya sekelas
pengacara, sekelas orang yang besar pun bisa mengalami degradasi moral, apalagi kita. Oleh karena itu di sini kita hadir untuk mengingatkan teman-teman, mengingatkan sobat Pancasila, kemudian orang-orang yang di luar sana untuk kembali lagi untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apalagi kita terutama sebagai mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa harus memberikan sebuah contoh untuk perubahan, kemudian contoh sebagai garda terdepan untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, saya juga mengajak teman-teman, kita juga dari Rombel 2 kelompok 1 ya. Betul. Kita akan mengadakan sebuah seminar yang di situ kita akan berbicara terkait dengan konservasi Pancasila sebagai penangkal ya, sebagai pembendung degradasi moral betul di dunia sivitas akademika. Betul. Nah, di situ kita akan mengulik lebih mendalam apa aja yang perlu kita tanamkan, apa aja yang perlu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini ketika kita berbicara terkait dengan degradasi moral juga mahasiswa menjadi salah satu sorotan pertama. Kenapa demikian? Karena kita selain manusia berpendidikan juga kita harus terikut zaman gitu. Zaman yang modern kita juga harus ikutin. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu jangan sampai lupa. Mulai dari nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kita harus junjung tinggi gitu. Kita harus implementasikan, terutama apalagi kita teman-teman yang ngekos, kemudian ngontrak, itu kan sangat berbahaya gitu. Apalagi kita juga berbicara terkait dengan era globalisasi. Ini sangat berbahaya sekali ketika kita tidak menanamkan apa yang harus ditanamkan dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, karena globalisasi itu membawa dampak tersendiri baik positif dan negatif ya. Ya. Nah, dari situ kita hadir untuk membendung, untuk menyaring hal-hal yang bersifat negatif untuk tidak masuk ke dalam diri mahasiswa itu pribadi ataupun untuk masyarakat umumnya. Seperti itu. Terima kasih Kak Bambang. Tambahan juga dari saya ya, bahwa Sobat Pancasila bisa mengikuti seminar PPKN yang diadakan oleh kami karena hal tersebut sangat banyak manfaatnya ya Mbak. Ya Mas Bambang, Mbak Fadila, karena hal tersebut bisa menjadi media dan juga kampanye tentang pentingnya eksistensi Pancasila dalam menangkal degradasi moral di kalangan sivitas akademika. Seperti itu. Oleh karena itu, Sobat Pancasila bisa nih mengikuti dan berpartisipasi dalam seminar nasional yang kelompok 1 selenggarakan seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih. Sudah. Mungkin cukup ya? Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa ya bincang-bincang kembali. Bisa, boleh banget. Apalagi ini yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Pancasila ya. Iya, benar. Apa aja yang harus kita internalisasikan dalam nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana kita perannya dalam mengambil peran sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan gitu, menuju ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Nah, dari situ kita mengharapkan kita memberikan kontribusi nyata sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena menjadi pemuda yang keren adalah sebuah pilihan, namun menjadi pemuda yang bermanfaat adalah sebuah keharusan. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Bambang dan Kak Farah. Lain waktu kita bisa mengkaji lebih dalam terkait konservasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan degradasi moral. Terima kasih juga Mbak Fadila. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya Kak Farah ya Mbak Farah ya. Kami tunggu juga partisipasi dari Sobat Pancasila. Nah, demikian tadi podcast dari kelompok 1. Namun di sini juga saya sedikit menginformasikan kembali terkait nanti bahwa dari kelompok kita, kelompok 1 Rombel 2 akan mengadakan seminar. Selanjutnya seminar nasional juga akan dilakukan atau akan diselenggarakan oleh mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Untuk itu, di sini kami mengajak Sobat Pancasila untuk ikut berpartisipasi dan bergabung dalam acara yang akan kami selenggarakan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, kalian boleh follow Instagram kami tentunya ya. Untuk tidak ketinggalan. Ya, betul. Perkembangannya ya. Betul sekali. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.